Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Abdul Somad, Ustadz kebanggaan sejuta umat ini, seringkali melabeli orang Kristen itu dengan sebutan kafir. Kemudian, dia juga seringkali menghakimi orang Kristen berdasarkan ajaran agamanya. Kali ini dia mengatakan bahwa orang Kristen itu penyembah Yesus, doanya tidak dijawab oleh Allah. Mari kita melihat video berikut ini. Nanti di akhirat dikumpulkan Allah Ta'ala 3 kelompok, 1, 2, 3. Yang satu beribadah karena Isa. Apa kata Allah? Dulu kalian menyumbang banyak, beribadah banyak, tolong menolong banyak, memikirkan orang lain banyak, tapi kalian beribadah bukan karena aku, tapi beribadahnya karena Isa. Itulah para penyembah Yesus Kristus. Itulah para penyembah Yesus Kristus. Cari Isa. Aku tak mau beri balasan pada orang yang beribadah karena Isa. Ini orang Nasrani, tak dibalas Allah Ta'ala. Ini orang Nasrani, tak dibalas Allah Ta'ala. Ustadz satu ini memang merasa diri paling benar, paling suci, dan paling punya hak untuk masuk surga. Yang lain, apalagi di luar agamanya, itu sama sekali tidak punya hak untuk masuk surga. Saya sih tidak mengapa jika dikatakan seperti itu. Sebab Allah saya berbeda dengan Allahnya Ustadz Abdul Somad. Surga saya juga berbeda dengan surganya Ustadz Abdul Somad. Sama ketika dia mengatakan tadi bahwa doa orang Kristen itu tidak dijawab oleh Allah. Saya sih nggak masalah karena dia mengatakan itu berdasarkan keyakinannya, agamanya. Kalau yang dimaksudkan doa orang Kristen tidak dijawab oleh Allah SWT, ya nggak masalah karena Tuhannya Ustadz Abdul Somad itu berbeda dengan Tuhannya orang Kristen, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, justru apa yang didoakan oleh orang Kristen dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus itu akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat. Yang pertama, di dalam Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini konteks ayat ini adalah ketika Yesus mengutuk pohon ara. Jadi apapun yang didoakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, itu akan diterima bagi orang yang mendoakannya. Asalkan doa itu bukan doa yang jelek-jelek loh ya. Mendoakan orang celaka, mendoakan orang sakit, mendoakan orang kena asap. Nah itu pasti tidak diterima karena doa itu jelek dan merugikan orang lain. Kemudian mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13-14 yang berbunyi demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini konteks ayat ini adalah berbicara mengenai rumah Bapa. Jadi Yesus berkata kepada para murid, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu dengan kata lain, Yesus akan menjawabnya. Jadi, apa saja yang diminta, hal yang baik, yang tidak merugikan orang lain, dan tidak untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan ego diri sendiri, pasti Tuhan akan melakukannya. Kemudian, satu lagi, saya mau kasih ayat satu lagi. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada semua orang percaya bahwa tidak ada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu yang sia-sia. Asalkan kembali lagi bahwa doa itu harus yang baik untuk kepentingan yang baik,
bukan mendoakan orang agar orang lain celaka. Jadi itu pasti akan didengar oleh Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau yang dikatakan Ustadz Abdul Somad tadi itu ya biarkan saja. Karena Tuhan kita dengan Tuhannya Ustadz Abdul Somad itu berbeda. Surga kita dengan surganya Ustadz Abdul Somad itu juga berbeda. Jadi gampang memang Ustadz Abdul Somad ini menghakimi orang lain, kepercayaan lain dengan standar frame agamanya gitu ya. Ya karena begitulah yang dia percaya, bahwa yang lain pasti masuk neraka, yang lain pasti tidak selamat, yang lain pasti tidak dijawab doanya. Ya, itu kan menurut ajarannya Ustadz Abdul Somad. Padahal di dalam Kristen tidak begitu. Tuhan berjanji bahwa setiap doa yang diminta dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dan jikalau orang Kristen itu tinggal di dalam Yesus, maka doanya dikabulkan. Jadi Pak Ustadz, jangan mudah menghakimi orang lain, sebab penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan hak Anda. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.